Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adja Pratama, NPM A1H021011, dosen matkul Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, mata kuliah Filsafat. Saya akan membahas tentang konsep dasar filsafat. Konsep dasar filsafat memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, objek filsafat. Yang ketiga, ciri khas filsafat. Yang keempat, cabang-cabang filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philen dan sophos, yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Secara terminologis, filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, manusia, alam semesta, dan Tuhan. Yang kedua adalah objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi 2, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat adalah objek material filsafat meliputi tentang manusia, alam semesta, dan Tuhan. Pembahasan filsafat membahas tentang Tuhan, tetapi selama ini lebih banyak membahas tentang manusia, dilihat dari berbagai dimensinya. Selanjutnya, objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah perenungan atau refleksi terhadap segala sesuatu, manusia, alam, dan Tuhan untuk mendapatkan hakikat yang terdalam. Selanjutnya, ciri khas filsafat. Sebagai sebuah kajian, filsafat mempunyai ciri berpikir tersendiri, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Ciri radikal yang merupakan ciri pokok filsafat, sedangkan 2 ciri yang lain, sistematis dan universal, juga terdapat pada ilmu-ilmu empiris maupun ilmu agama. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang pertama adalah logika. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Kadang-kadang, logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Ada 2 logika, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Selanjutnya, metodologi. Metodologi ialah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Metodologi membicarakan hal-hal seperti sifat observasi, hipotesis, hukum, teori, susunan, eksperimen, dan lain-lain. Selanjutnya, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Maka istilah metafisika pun berasal dari bahasa Yunani, metafisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Selanjutnya, epistemologi. Menurut Katsoff, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya, biologi kefilsafatan. Biologi kefilsafatan membicarakan persoalan-persoalan mengenali biologi, menganalisa pengertian hakiki dalam biologi. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengertian hidup, adaptasi, teleologi, evolusi, dan penurunan sifat-sifat. Selanjutnya, psikologi kefilsafatan. Demikianlah di dalam lapangan psikologi. Seorang filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hakiki dan apa yang pada suatu ketika dulu semuanya merupakan bagian filsafat, dibagi dalam 2 lapangan fisiologi, yaitu fisiologi sebagai ilmu dan fisiologi kefilsafatan. Selanjutnya, antropologi kefilsafatan. Antropologi kefilsafatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Filsafat tidak cukup hanya membicarakan tentang alam saja, tetapi yang tak kalah penting adalah bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang manusia itu sendiri. Antropologi kefilsafatan juga menjarakan tentang makna sejarah manusia dan arah kecenderungan sejarah.
Sejarah juga dikaji dalam hubungan dengan ilmu-ilmu alam atau dengan nafsu-nafsu atau dogma keagamaan. Selanjutnya, sosiologi kefilsafatan. Sosiologi kefilsafatan merupakan istilah lain untuk filsafat sosial dan filsafat politik. Di dalam filsafat sosial dan filsafat politik, biasanya dikemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat dan hakikat negara, lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat, dan hubungan manusia dengan negaranya. Selanjutnya, etika. Di dalam melakukan pilihan, manusia mengacu pada istilah-istilah seperti baik, buruk, kewajiban, kejahatan, dan sebagainya. Cabang filsafat yang membahas masalah ini adalah etika. Tujuan pokok etika adalah menemukan norma-norma untuk hidup dengan baik. Selanjutnya, estetika. Dua istilah pokok telah digunakan di dalam kajian filsafat, yakni kebenaran dan kebaikan. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan kita tentang epistemologi dan metodologi. Cabang filsafat yang membicarakan definisi susunan dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni, dinamakan estetika. Yang terakhir, filsafat agama. Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang orang percayai, tetapi kepada makna istilah-istilah yang dipergunakan. Keruntutan di antara kepercayaan-kepercayaan, bahan-bahan bukti bagi kepercayaan, dan hubungan antara kepercayaan agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.